Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten singkat, jadi buat teman-teman yang tidak datang di public expose atau tidak bisa mendapatkan data public expose untuk PBSA 2026 nih, 27 Januari 2026. Jadi hari ini saya upload pagi. Jadi kalau teman-teman baca, ini kondisi yang terjadi nanti ya, mungkin siang atau sore, saya nggak tahu jamnya. Nanti lihat aja di jadwal public expose-nya PBSA, tapi datanya sudah dikirim, jadi saya coba sampaikan di sini. Pertama, pembahasannya akan di laporan kinerja keuangan tentu di 2025, kemudian ringkasan rencana usaha dan informasi material. Ini laporan kinerja keuangannya, jadi kita singkat saja. Kinerjanya PBSA di tahun 2025 mulai dari proyek-proyek yang ada ya. Kantor-kantor wilayah operasionalnya itu ada di Kalimantan, Sumatera, Jawa. Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Medan, Dumai, Lampung. Untuk yang di Sumatera, Jawa ada Banten, Jakarta, Sentul, Karawang, Gresik. Dan ini proyek-proyeknya gede-gede banget proyeknya. IKK Kerawang, Tarjun Refinery, kemudian nggak tahu ini saya di mana, ini Jetty Trestel ini, kemudian Unilever Oil Storage Tank, ini Jetty Seaport, kemudian ada Bali United, kantor Smart Friend, kemudian Seimangkei Eco Oil, itu dah kantor Smart Friend, Sentul Culture Lab. Terus ada Significant Project, ini value-nya 93 juta USD. Kliennya PT Energi Sejahtera Mas di Dumai, Sumatera Utara. Ini Civil and Structure, kemudian Mechanical and Electrical ya, ME. Terus ada Tank Farm, Marvel 2, Seimangkei, Sumatera, Unilever Oleochemical Indonesia. Ini project value 23 juta dolar. Luar biasa, ini gede-gede. Terus refinery Unilever ini 4 juta dolar, sama di Seimangkei. Dan ini klien-kliennya dia. Rata-rata yang paling banyak yang disebutin di sini itu grupnya Sinarmas ya. Ada Smart Agribusiness and Food, kemudian Indah Kiat, Sinarmas Oil Chemical, kemudian Pindo Deli. Terus ini ringkasan kinerja keuangannya, aset dan liabilitas dan ekuitas. Yang warna orange itu total aset. Jadi kalau dilihat tahun 2025 sampai September total aset naik dibandingkan dengan 2024. Kemudian ada ekuitas dan liabilitas juga ikutan naik. Revenue dan comprehensive income, ini revenue-nya naik turun sebenarnya, 22 ke 23 ini turun, 23 ke 24 naik, kemudian 24 ke 25 sepertinya bisa dipertahankan minimum atau naik, kalaupun naik sedikit. Comprehensive income-nya juga seperti itu ya. Kalaupun turunnya nggak banyak, naiknya juga nggak banyak. Nah, ini yang menarik ada di sini. Dividen yang ditawarkan atau yang dibayarkan tahun 2025 posisinya kalau ngelihat seperti ini sudah diumumkan, yaitu di Rp55 per lembar saham. Ini sesuai dengan prediksi kita sebelumnya. Nah, karena di sini sudah ada 2022, 2023, 2024. Nah, cuma ini ada tanda bintang ini. Dividen 2024 terdiri dari dividen interim yang dibayarkan pada tahun 2023 dan dividen tunai yang dibayarkan pada tahun 2024. Oh, karena ini bebaginya 2 kali ya kemarin ya kayaknya ya. Kita cek PBSA 2024 52 53. Rasanya ya segitu-segitu aja ya. Nah, kemarin estimasi kita PBSA itu ada di 51, teman-teman. Estimasi dividennya ya dengan perhitungan tertentu ya, ada EPS, ada dividen payout ratio 51. Aktualnya kalau dilihat di public expose-nya adalah 55. Jadi tidak banyak meleset. Mungkin ini EPS-nya jadi naik menjadi 72, saya nggak tahu, atau misalnya 80. Sorry, salah. Berarti 85. Salah juga. Bentar. Payout ratio 76 ya. Payout ratio ini 76. Kalau ini 55 berarti ini sekitar ya mungkin 75 kah? 72 kah? Ya mungkin 72 ya. EPS-nya mungkin sekitar 72. Nah, terus setara dengan apa kalau seperti ini? PBSA ABMM ini setara. BC, PANR, Elite, Kelas, dan PTSP ya. Ini di antara 2,2 sampai 2,1 dividennya. Sebenarnya harga wajarnya ada di mana PBSA? Sekarang harganya kan 2.300. Ternyata kalau menurut perhitungan saya harga wajarnya 583.
Dimana dulu pada waktu harganya 400-an itu saya juga pegang barangnya ya 400-an, kemudian di 1000 berapa ini? 900-an ini masih oke lah ya, masih lumayan itu. Terus kemudian naik tinggi, dan setelah naik tinggi sudah tidak relevan lagi untuk ditungguin sebenarnya, karena dividen juga naik, apa namanya, kalau kita mau average up itu posisinya di return itu sudah terlalu mahal karena up-nya itu sudah terlampau tinggi, sehingga dividennya juga jadi kecil. Akhirnya ya rebalancing. Jadi balancing bisa pindah ke saham-saham yang lebih potensial. Jadi take profit, kita rebalancing ke yang lain. Itu untuk PPSA. Terus rencana usaha, ini ada anak usahanya dia. Terus mulai dari tetap memfokuskan kerja pada core bisnis, strategi yang usaha, penguatan operasional, efisiensi proses kerja, optimasi sumber daya, dan seterusnya. Perusahaan menjalankan pengembangan usaha secara selektif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ya, normatif ya. Rata-rata CEO bicaranya kan begitu, normatif. Karena ini hari nanti ya, nanti siang itu, ini saya rekam kan malam. Jadi untuk besok itu tanggal 27 Januari 2026 ya. Hari ini tanggal 26 Januari 2026. Terus ini proyeksi realisasi dan pendapatan laba ini 2025. Ini proyeksinya itu 202. Kalau tahun lalu itu realisasi laba 217, berarti ini turun sedikit. Harusnya kalau sudah ngomong proyeksi begini, karena ini sudah bulan Januari, ini nggak bakal meleset. Realisasi pendapatannya pun juga ini sudah turun. Jadi isunya kemungkinan kalau dari sisi saham jangka pendeknya dia bakalan turun. Makanya ini 2 hari ini agak turun. Nah besok ketika public expose bisa jadi sentimennya juga lumayan negatif. Jadi hati-hati aja teman-teman yang mau masuk PPSA. Di angka ini sudah mahal ya. Saham lain sebenarnya lumayan, bisa dipertimbangkan. Saya pikir cukup untuk kali ini, singkat saja. Semoga bermanfaat. Kalau dividen hanya 2%, dihitung dividen for living di sini itu nggak nendang ya. Jadi nggak usah disimulasikan. 25 tahun nabung akhirnya cuma dapat 2,5 juta per bulan, atau sekitar berapa nih, 1 miliar ya tabungannya, tapi dividennya cuma 22 juta. Jadi nggak worth it ya. Artinya harus di atas ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.